Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Laevania Wowor, Fakultas Hukum, kelas A122. Di sini saya akan membahas makalah mengenai ilmu negara. Kata pengantar, puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinnya lah penulis masih diberikan kesempatan untuk menyusun makalah ilmu negara tentang teori positifme ini sebagai tambahan ilmu, tugas, dan pedoman. Dalam penyusunan makalah ini, penulis mengumpulkan dari berbagai sumber terutama dari internet yang memudahkan saya dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan, walaupun kita menginginkan kesempurnaan dalam hal pembangunan dan penyempurnaan. Makalah ini penulis mengharapkan kritik, masukan, dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Manado, 4 November 2022. Daftar isi, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penulisan, 1.4 manfaat penulisan. Bab 2 pembahasan, 2.1 pengertian ilmu negara, 2.2 teori terbentuknya negara, 2.3 teori unsur-unsur negara, 2.4 teori sifat hakikat negara, 2.5 teori bentuk-bentuk negara, 2.6 teori tujuan negara, 2.7 teori fungsi negara, 2.8 teori berakhirnya negara. Bab 3 penutup, 3.1 kesimpulan, 3.2 saran, daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Ilmu negara dijadikan sebagai salah satu mata kuliah yang dipelajari di beberapa fakultas, diantaranya Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan masing-masing jurusan yang mewajibkan mata kuliah ini. Ilmu negara merupakan mata kuliah penunjang atau bahkan wajib di antara mata kuliah lainnya. Karena ruang lingkup ilmu negara ini sangat luas, diantaranya adalah negara yang mencakup tentang sejarah, hukum, masyarakat, pemerintahan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji apa-apa saja yang dipelajari dalam ilmu negara ini terkait tentang negara beserta komponennya. 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini berdasarkan latar belakang di atas adalah 1. Apa yang dimaksud dengan ilmu negara, 2. Bagaimana sejarah terbentuknya negara, 3. Apa saja unsur-unsur negara, 4. Bagaimana hakikat suatu negara, 5. Apa saja bentuk-bentuk negara, 6. Apa tujuan dan fungsi negara, 7. Bagaimana berakhirnya suatu negara. 1.3 tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ilmu negara dan mempelajari lebih dalam mengenai negara itu sendiri, mulai dari terbentuknya negara sampai berakhirnya suatu negara. 1.4 manfaat penulisan. Dengan adanya penulisan seputar negara berdasarkan teori menurut para ahli serta beberapa sumber referensi buku yang ditulis oleh para ilmuwan, makalah ini dapat dijadikan sebagai rangkuman pembelajaran ilmu negara agar dapat lebih mudah dibaca dan dipahami mengenai negara itu sendiri. Bab 2 pembahasan. 2.1 pengertian ilmu negara. Berdasarkan para ahli Indonesia yang mengartikan ilmu negara memiliki arti yang sangat luas, di antaranya berikut beberapa pengertian mengenai ilmu negara. 1. Ilmu negara menurut Prof. H. Abu Dawud Busro, SH. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok pada negara dan hukum negara pada umumnya. Maksud perkataan pengertian yaitu menitik beratkan kepada suatu pengetahuan, sedangkan maksud daripada sendi adalah menitik beratkan pada suatu asas atau kebenaran atau hal yang benar. Berikut 2 ilmu negara menurut Moh Kusnadi, SH, dan Prof. Dr. Bintan R. Saragi, MA, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara.
3. Ilmu negara menurut Soehino SH. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara. Ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. Berdasarkan beberapa pengertian negara menurut para ahli, dapat disimpulkan secara umum bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang negara secara keseluruhan, baik itu negara, hukum tata negara, fungsi negara, hakikat negara, dan lain sebagainya. 2.3 Teori terbentuknya negara. Pembentukan negara bukanlah peristiwa yang berlangsung sekali jadi. Suatu negara lahir melalui serangkaian proses yang melibatkan bukan hanya aspek politik, melainkan banyak aspek lain seperti ekonomi dan sosial. Pembentukan negara memang dapat dikategorikan sebagai peristiwa politik, dan karena itu penjelasannya dapat dimulai dari dan berdasarkan analisis politik. Berikut teori negara mengenai asal mula negara. 1. Teori ketuhanan. Teori ketuhanan atau teori teokrasi pada awalnya hanya dianut oleh sebagian besar ilmuwan politik pada abad ke-18 dengan tokohnya Thomas Aquinas 1225 sampai 1274. Kekuasaan atas negara dan terbentuknya negara adalah karena hak-hak yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dalam implementasinya, setiap kebijakan negara senantiasa mengatasnamakan Tuhan, sehingga rakyat harus mematuhi apa yang telah diputuskan pimpinannya karena pimpinan atau raja dianggap sebagai kepanjangan Tuhan. 2. Teori metafisis atau idealistis. Menurut Kant, negara ada, lahir, dan terbentuk karena memang seharusnya ada dengan sendirinya. Maka ketika jumlah manusia semakin banyak dan tidak mengenal peraturan apapun, maka anggotanya menjadi binatang buas yang saling membunuh apabila yang satu berani masuk ke dalam lingkaran yang lain. 3. Teori alamiah. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Negara terbentuk karena kodrat alamiah manusia. Sebagai zoon politikon, manusia politik yang bermasyarakat, maka manusia membutuhkan adanya suatu organisasi masyarakat yang mampu menampung dan memenuhi kebutuhan manusia untuk meraih atau mencapai keinginannya. Organisasi inilah yang kemudian disebut negara. 4. Teori pengalihan hak. Teori ini dipelopori oleh Sir Robert Filmer dan Lo Xiao. Hak yang dimiliki oleh negara pada hakikatnya diperoleh setelah rakyat melepaskan sebagian hak yang dimilikinya atau rakyat membiarkan berlakunya hak tersebut untuk dikelola oleh negara. 5. Teori organis. Teori ini menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara mengikuti asal-usul perkembangan individu. Pertumbuhan negara dimulai dari unitas menuju pluralitas dengan cara sintesis fungsi pada setiap tingkatan unitas. Negara adalah organisme. Negara lahir sebagai analogi kelahiran makhluk hidup lainnya. Jika ada embrionya dari masyarakat atau suku-suku bangsa, maka perlahan-lahan berkembang masyarakat atau suku bangsa tersebut menjadi sebuah negara. 6. Teori penaklukan. Teori ini banyak dikemukakan oleh ilmuwan politik antara lain Ludwig Gumplowitz, Gustav Ratzenhofer, George Simmel, dan Lester Frank Ward. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dan yang keluar sebagai pemenang adalah pembentuk negara itu. 7. Teori garis keturunan. Jean Bodit 1530 sampai 1596 mengemukakan bahwa negara itu berasal dari keluarga. Negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar dan kemudian bersatu membentuk negara. 8. Teori perjanjian masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat dengan tokoh utamanya adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Negara didirikan atas dasar kesepakatan para anggota masyarakat. Mereka kemudian menyerahkan hak-hak yang dimilikinya baik sebagian maupun keseluruhan untuk diatur oleh negara. 2.3 Teori unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara adalah hal-hal yang dijadikan negara itu atau hal-hal yang diperlukan untuk terbentuknya suatu negara atau elemen daripada negara. 1. Unsur-unsur negara secara klasik.
1. Wilayah tertentu. Yang dimaksud dengan wilayah tertentu ialah batas wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku. Wilayah mempunyai arti luas yang meliputi darat, laut, dan udara. Ketiganya ditentukan oleh perjanjian internasional. 2. Rakyat. Rakyat adalah sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat atau negara. 3. Pemerintahan yang berdaulat. Organisasi negara mempunyai badan pimpinan dan badan pengurus yang memimpin dan yang mengurus negara. Badan demikian disebut pemerintah dan fungsinya disebut pemerintahan. Fungsi pemerintahan dalam arti luas meliputi 3 bidang, yaitu legislatif atau pembuatan undang-undang, eksekutif atau pelaksanaan pemerintahan menurut undang-undang, yudikatif atau peradilan menurut undang-undang. Pemerintahan yang berdaulat diartikan berdaulat ke dalam dan keluar. Namun secara ke dalam dibatasi oleh hukum positif, artinya tidak boleh sewenang-wenang, dan berdaulat keluar dibatasi oleh hukum internasional. 2. Unsur negara yuridis dikemukakan oleh Logeman yang terdiri dari 1. Gebietsler atau wilayah hukum yang meliputi darat, laut, udara, serta orang dan batas wewenangnya. 2. Personslier, subjek hukum daripada negara adalah pemerintah yang berdaulat. 3. Dilir van de Rechtsbetrekking, hubungan hukum adalah hubungan hukum antara penguasa dan dikuasai, termasuk hubungan hukum keluar dengan negara lainnya secara internasional. 3. Unsur-unsur negara secara sosiologis. Paham ini dikemukakan oleh Rudolf Gjelin yang melanjutkan ajaran Reisel dalam bukunya Der Staat als Lebensform. Menurut beliau, unsur-unsur negara itu adalah 1. Faktor sosial yang meliputi 1. Unsur masyarakat, 2. Unsur ekonomis, 3. Unsur kulturil. 2. Faktor alam yang meliputi 1. Unsur wilayah, 2. Unsur bangsa. 2.4 Teori sifat hakikat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Menurut Prof. Miriam Budiarjo, bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. 1. Sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal, agar peraturan perundang-undangan ditaati, dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan lain sebagainya. Pada negara demokrasi tetap didasari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan dapat-dapatnya dipakai persuasi meyakinkan. 2. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dan masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa setiap aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. 3. Sifat mencakup semua. All encompassing, all embracing. Semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkupnya aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. 2.5 Teori bentuk-bentuk negara. Menurut Jim Lee As-Hidiki, dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, membedakan adanya 4 macam susunan organisasi negara, yaitu 1. Negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. 2. Negara federal. Model negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Negara atau wilayah-wilayah ini kemudian bersepakat membentuk sebuah negara federal.
Negara dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. 3. Negara konfederasi. Terbentuknya suatu konfederasi biasanya berkisar pada beberapa kepentingan bersama yang tertentu atau karena perkembangan sejarah, misalnya penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan bersama. Jadi konfederasi bukanlah merupakan negara dalam pengertian hukum internasional. Hal ini disebabkan negara-negara anggotanya secara masing-masing tetap mempertahankan kedaulatannya. Contoh Persekutuan Amerika Utara. 4. Negara dominon. Negara dominon adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, yang mengakui Ratu Inggris sebagai ratunya, sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara dominan ini tergabung dalam suatu gabungan yang bernama The British Commonwealth of Nations, negara-negara persemakmuran. Contoh negara Skotlandia, Wales, Hong Kong sebelum diserahkan oleh pemerintah kerajaan Inggris kepada Cina, Malaysia, Australia. 2.6 Teori tujuan negara. Tidak ada satupun negara yang tidak mempunyai tujuan meskipun negara lain menganggap tujuan negara tersebut tidak baik. Tujuan negara tergantung pada konstitusi dan penguasa negara tersebut, sehingga tujuan tiap negara berbeda-beda. Menurut Hegel, negara adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan sendiri dalam mengejar pelaksanaan IDEE umum. Ia memelihara dan menyempurnakan diri sendiri, maka kewajiban tertinggi manusia adalah menjadi warga negara sesuai dengan undang-undang. Menurut Augustinus, tujuan negara dihubungkan dengan cita-cita manusia hidup di alam kekal, yaitu sesuai yang diinginkan Tuhan. Menurut Sang Yang, menghubungkan tujuan negara dengan mencari kekuasaan semata, sehingga negara itu identik dengan penguasa. Menurut John Locke, dengan pembentukan political or civil society, manusia itu tidak melepaskan hak asasinya. Tujuan negara memelihara dan menjamin hak-hak asasi, yaitu 1. Hak hidup, 2. Hak atas badan, 3. Hak atas harta benda, 4. Hak atas kehormatan, 5. Hak kemerdekaan. Pada zaman sekarang, lazimnya tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya dengan cara memberikan pelayanan publik dan penyediaan fasilitas yang nyaman demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. 2.7 Teori fungsi negara. Perkembangan dalam praktek ketatanegaraan menunjukkan bahwa fungsi negara selalu berubah. Dan sekarang fungsi tersebut dapat diuraikan, yaitu setiap negara terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu 1. Melaksanakan penertiban, law and order. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Pengendalian dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan peraturan pemerintah serta segala alat-alat perlengkapan. 2. Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran daripada rakyatnya. Setiap negara mencoba untuk melaksanakan atau mempertinggi taraf kehidupan masyarakat. Menurut Barnes, usaha ini merupakan suatu penguasaan fungsi ketertiban dan ketentraman, police state versus welfare state, dan mengandung suatu kecenderungan untuk lebih menyesuaikan hukum dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi dengan alat-alat pemerintahan. Pertahanan negara adalah soal yang sangat vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. 4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Konsep keadilan di mana berakar dari kondisi masyarakat yang diinginkan. Keadilan bukanlah suatu status melainkan suatu proses. Oleh karena itu, kita akan lebih memahaminya dengan lebih baik apabila kita melihat juga perwujudan keadilan itu dalam suatu proses, dan dengan melalui ketidakadilan yang terungkap selama proses itu berjalan, justru kita akan menangkap apa yang sebetulnya disebut adil itu. 2.8 Teori berakhirnya negara. Negara yang telah ada di dalam lingkup kenegaraan dapat terjadi keruntuhan
runtuhan atau lenyap. Hal yang menyebabkannya adalah 1. Hilangnya negara karena faktor alam. Yang dimaksud hilangnya negara karena faktor alam adalah suatu negara yang tadinya sudah tercipta atau sudah ada tetapi dikarenakan faktor alam berakhirlah atau hilangnya negara itu tadi. Karena disebabkan oleh alam maka wilayah dari negara tadi akan hilang dan hilangnya wilayah tadi berarti hilangnya negara itu dari dunia kenegaraan. Hilangnya negara karena faktor alam ini dapat disebabkan antara lain 1. Gunung meletus maka hilanglah suatu wilayah. 2. Pulau ditelan air laut maka hilanglah wilayah. 2. Hilangnya negara karena faktor sosial. Yang dimaksudkan dengan hilangnya negara karena faktor sosial adalah suatu negara yang tadinya sudah ada dan berdiri serta diakui oleh negara-negara lain. Tetapi dikarenakan oleh faktor-faktor sosial maka negara hilang atau berakhir. Hilangnya negara karena faktor sosial ini dapat disebabkan antara lain 1. Karena adanya penaklukan. 2. Karena adanya suatu revolusi atau kudeta. 3. Karena adanya perjanjian. 4. Karena adanya penggabungan. Sebagai kesimpulan bahwa baik faktor alam maupun faktor sosial semuanya mempengaruhi terhadap hilangnya atau berakhirnya suatu negara yang sebelumnya telah ada dalam dunia kenegaraan. Patmo Wahjono. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang negara secara keseluruhan pada umumnya mengenai terbentuknya negara, tujuan negara, dan fungsi negara. Hakikat negara, bentuk-bentuk negara, unsur-unsur negara, dan berakhirnya negara. Telah dipaparkan dengan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan negara pada makalah ini berdasarkan sumber-sumber buku yang berkualitas dan populer di kalangan perguruan tinggi, sehingga kita dapat dengan mudah mempelajari tentang negara yang telah terangkum dalam makalah ini. 3.2 Saran. Saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca di antaranya sebagai berikut. 1. Dalam mempelajari ilmu negara, jangan hanya terpaku pada satu bahan referensi atau satu buku. Perbanyaklah membaca buku-buku lain yang berkaitan dengan negara. Seperti buku dasar-dasar ilmu politik karya Prof. Beriam Budiarjo, buku hukum tata negara, buku hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. 2. Pahami semua buku yang telah kita pelajari, kemudian lakukan kajian terhadap semua isi buku tersebut agar kerelevan dalam memahami dapat tercapai dan wawasan pun semakin bertambah. Dan juga saya sebagai mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia ingin mengajak adik-adik, teman-teman sekalian, juga saudara-saudara yang di sana untuk bisa bergabung bersama kami di universitas kami. Di universitas kami tersedia Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Elektro, program studi Teknik Sipil. Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Perawatan, program studi Ilmu Keperawatan, profesi nurse. Terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129, Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sekian video dari saya. Terima kasih.